bayi perempuan yang dibuang di hutan dan menangis pilu. Seekor harimau merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang gadis kecil yang baru saja kehilangan ayahnya. Gadis itu masih bayi, belum mengerti apa-apa tentang dunia. Ibunya sudah lama meninggal, dan ia kini hanya diasuh oleh ibu tirinya yang tidak pernah menyayanginya. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menggelegar di langit, menerangi wajah dingin sang ibu tiri. Di tangannya, bayi itu terbungkus kain lusuh yang hampir tidak cukup untuk melindungi tubuh mungilnya dari dingin. Dengan langkah tergesa-gesa, ia membawa bayi itu menuju hutan gelap di pinggir desa. "Sudah cukup, aku tidak mau lagi mengurusmu. Kamu hanya membawa sial," gumamnya dengan nada penuh kebencian. Sesampainya di tengah hutan, wanita itu berhenti di bawah pohon besar. Ia meletakkan bayi itu di atas tanah yang basah. Tangisan bayi terdengar nyaring, seolah mohon belas kasih, tapi wanita itu tidak peduli. "Kamu bukan anakku. Kamu pantas di sini," ucapnya kasar sebelum berbalik dan meninggalkan bayi itu sendirian. Tanpa menoleh lagi, ibu tiri itu melangkah pergi menembus hujan, kembali ke desanya dengan hati yang sekeras batu. Ia yakin bayi itu tidak akan bertahan di tengah hutan yang dipenuhi hewan buas. Bayi yang ditinggalkan di hutan. Hutan lebat yang gelap kini menjadi rumah baru bagi bayi itu. Tangisannya mulai melemah, tenggelam dalam suara gemuruh hujan dan angin. Bayi itu terbaring di atas dedaunan basah, tubuhnya menggigil kedinginan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncullah sepasang mata tajam yang menyala dalam gelap. Seekor harimau betina melangkah perlahan mendekati suara tangisan itu. Harimau itu berhenti, menatap bayi kecil yang tergeletak di depannya. Bayi itu berhenti menangis, seolah merasakan sesuatu yang berbeda. Harimau itu mendekat lebih dekat, mengendus tubuh mungil yang menggigil. Bukannya mengaum atau menyerang, harimau itu justru mengangkat bayi itu dengan mulutnya, sangat hati-hati, seperti ia membawa anaknya sendiri. Dengan lembut, harimau betina itu membawa bayi itu menuju sarangnya di sebuah gua hangat yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana, harimau itu melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi tersebut, memberikan kehangatan dan perlindungan. Malam itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Bayi yang ditinggalkan oleh manusia kini mendapatkan ibu baru dari alam seekor harimau yang merawatnya dengan kasih sayang luar biasa. Hutan yang gelap dan liar, yang seharusnya menjadi ancaman, kini menjadi rumah yang aman bagi bayi kecil itu. Bayi yang ditinggalkan itu kini tumbuh menjadi seorang gadis kecil di bawah asuhan harimau betina. Harimau itu memberinya kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya. Gadis kecil itu belajar berjalan di atas tanah yang lembut, menyusuri hutan dengan langkah-langkah kecil, selalu ditemani harimau yang setia mengawasinya. Harimau itu memberinya makanan dari hasil buruannya, dan kadang ia membiarkan gadis itu mencoba memakan buah-buahan yang ditemukan di hutan. Meski tumbuh di lingkungan liar, gadis itu sehat dan kuat. Ia tidak pernah merasa takut karena ia tahu bahwa harimau itu akan selalu melindunginya dari segala bahaya. Tahun demi tahun berlalu, gadis kecil itu kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Rambutnya panjang terurai, kulitnya kecoklatan karena sinar matahari, dan matanya tajam seperti mata harimau. Ia telah menjadi bagian dari hutan. Ia mampu memanjat pohon dengan cekatan, melompat dari dahan ke dahan, dan bahkan memahami gerak-gerik hewan-hewan di sekitarnya. Namun, ia bukan hanya seorang gadis liar. Ada kelembutan dalam hatinya, hasil dari kasih sayang yang diberikan oleh harimau betina yang merawatnya. Ia sering bermain-main dengan anak-anak harimau yang lahir dari harimau betina itu, bercanda dengan suara tawa yang menyatu dengan suara hutan. Suatu hari, saat ia berjalan di tepi sungai, ia melihat bayangannya sendiri di permukaan air.
Ia memperhatikan wajahnya yang berbeda dari makhluk-makhluk lain di hutan. Rambut hitam panjang dan mata manusia membuatnya sadar bahwa ia bukan bagian dari hewan-hewan itu sepenuhnya. Ia sering bertanya dalam hati, siapa dirinya sebenarnya? Harimau betina itu seakan mengerti kebingungannya. Meski tidak mampu berbicara, harimau itu selalu menatapnya dengan penuh kasih sayang, seolah ingin mengatakan, "Kamu milikku, tidak peduli apapun yang terjadi." Malam itu, gadis itu tidur di pelukan harimau betina dengan bintang-bintang berkilauan di langit. Meski ia merasa bahagia di hutan, sebuah rasa penasaran perlahan tumbuh di dalam dirinya tentang dunia di luar hutan yang belum pernah ia lihat. Namun, ia tidak tahu bahwa dunia itu akan segera datang menemuinya. Suatu pagi, sinar matahari menerobos dedaunan hutan, menciptakan bayangan bercorak di tanah. Gadis hutan itu sedang berjalan bersama harimau betina di tepi sungai. Ia memetik buah-buahan liar yang tergantung rendah di dahan pohon, sementara harimau mengawasinya dari dekat. Namun, kedamaian pagi itu tiba-tiba terusik. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki dan derak dahan yang patah. Harimau betina langsung waspada, mengangkat kepalanya tinggi, telinganya berdiri. Gadis itu berhenti, menatap harimau dengan bingung. Ia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Dari balik pepohonan, muncullah seorang laki-laki muda dengan busur panah di tangannya. Pakaiannya terbuat dari kain kasar, dan di punggungnya tergantung kantong penuh hasil buruan. Wajahnya tampak kaget ketika ia melihat seekor harimau besar berdiri di samping seorang gadis manusia yang terlihat liar dengan rambut panjang kusut dan pakaian seadanya dari kulit hewan. "Siapa kamu?" tanya lelaki itu, suaranya bercampur rasa takut dan gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki itu dengan mata tajam, seperti seorang anak hutan yang selalu berhati-hati terhadap orang asing. Harimau betina berdiri di depan gadis itu, menggeram pelan, siap menyerang jika lelaki itu berbuat sesuatu yang mencurigakan. Lelaki itu mengangkat tangannya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya perlahan. "Kamu tinggal di sini, di hutan ini?" Gadis itu mengangguk kecil, tetapi tetap diam. Ia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan manusia. Ini pertama kalinya ia bertemu seseorang yang mirip dengannya. Harimau betina akhirnya tenang setelah merasa bahwa lelaki itu tidak berbahaya. Ia duduk di samping gadis itu, tetapi tetap mengawasi gerak-gerik lelaki tersebut. "Aku sering berburu di hutan ini," kata lelaki itu lagi. "Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bagaimana kamu bisa hidup di sini? Apa kamu sendirian?" Gadis itu tidak menjawab. Namun, pandangannya yang dalam membuat lelaki itu yakin bahwa gadis ini tidak seperti manusia lainnya. "Namaku Arka," ucap lelaki itu sambil menundukkan busur panahnya ke tanah. "Kamu..." Gadis itu menatap harimau betina, seolah meminta pendapat. Harimau itu menatap balik dengan mata lembut, tetapi tidak bergerak. Setelah beberapa saat gadis itu mengangguk ragu. Ia merasa penasaran dengan dunia di luar hutan, tetapi hatinya berat meninggalkan harimau yang telah menjadi keluarganya. Arka tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, aku akan menjagamu." Dengan langkah hati-hati, gadis itu mengikuti Arka keluar dari hutan. Harimau betina tidak berusaha menghentikannya. Ia hanya berdiri diam di tepi hutan, menatap punggung gadis itu yang perlahan menghilang di antara pepohonan. Meski berat, harimau itu seolah tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir gadis yang ia rawat selama ini. Namun saat gadis itu melangkah semakin jauh dari hutan, sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya. Ia menoleh ke belakang, melihat harimau yang berdiri sendirian di antara bayangan pepohonan. Meski langkahnya terus maju, separuh dari dirinya merasa bahwa ia meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Gadis hutan mengikuti Arka dengan hati penuh rasa penasaran. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang berliku, hingga akhirnya tiba di sebuah desa.
Suasana desa sangat berbeda dari hutan. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer, dikelilingi oleh pagar-pagar bambu. Suara anak-anak yang bermain, ayam berkokok, dan orang-orang bercakap-cakap membuat gadis itu merasa asing dan sedikit gugup. Ketika mereka memasuki desa, semua mata tertuju pada gadis itu. Pakaiannya yang terbuat dari kulit hewan dan rambutnya yang panjang kusut membuat penduduk desa saling berbisik-bisik. Siapa dia? Dari mana Arka membawa gadis liar itu? Namun, Arka tidak memedulikan tatapan mereka. Ia membawa gadis itu ke rumahnya, sebuah rumah kecil sederhana di tepi desa. Di sana, ia mengenalkan gadis itu kepada ibunya, seorang wanita tua dengan wajah lembut. "Ibu, aku menemukan dia di hutan. Dia hidup bersama seekor harimau, tapi aku pikir dia butuh tempat yang lebih aman," kata Arka. Ibunya menatap gadis itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa namamu, nah?" tanya ibu Arka lembut. Gadis itu hanya diam. Ia menunduk, tidak tahu bagaimana menjawab. Arka menyadari kebisuannya dan berkata, dia mungkin belum tahu caranya bicara. Dia sudah terlalu lama tinggal di hutan. Meskipun terkejut, ibu Arka menerima gadis itu dengan baik. Ia memberikan pakaian bersih dan mengajarkan cara hidup di desa. Hari-hari berlalu, gadis itu mulai belajar berbicara sedikit demi sedikit. Namun, ia tetap lebih nyaman diam dan mengamati lingkungan barunya. Hubungan dengan Arka. Arka sering mengajak gadis itu berjalan-jalan di desa, mengenalkannya pada penduduk. Perlahan gadis itu mulai diterima oleh orang-orang meskipun mereka masih merasa aneh dengan kebiasaan alaminya. Ia lebih suka memanjat pohon atau berjalan tanpa alas kaki di sawah daripada duduk diam seperti gadis-gadis desa lainnya. Selama tinggal di desa, gadis itu dan Arka menjadi semakin dekat. Arka mengajarkan banyak hal tentang dunia manusia seperti cara memasak, bercocok tanam, dan berbicara lebih lancar. Gadis itu merasa nyaman di dekat Arka karena lelaki itu tidak pernah memandangnya aneh. Suatu hari, saat matahari terbenam, Arka berbicara dengan nada serius. "Kamu tahu, aku sangat senang bertemu denganmu. Aku ingin kamu tetap di sini, di desa. Aku ingin kita hidup bersama selamanya." Gadis itu tidak langsung menjawab. Ada sesuatu yang membuat hatinya bimbang. Ia merindukan hutan dan harimau yang merawatnya sejak kecil. Tetapi ia juga mulai merasakan kehangatan yang berbeda di desa, terutama bersama Arka. Lamaran pernikahan. Beberapa minggu kemudian, Arka mengutarakan niatnya kepada ibunya. Ia ingin menikahi gadis itu. Sang ibu, meskipun awalnya terkejut, mendukung keputusan Arka. Namun, saat berita itu menyebar, banyak penduduk desa yang meragukan gadis hutan itu. Bagaimana mungkin Arka ingin menikahi gadis liar seperti dia? Dia bahkan tidak tahu adat kita. Arka mengabaikan semua komentar itu. Ia hanya peduli pada perasaannya sendiri dan kebahagiaan gadis itu. Ketika ia melamar gadis itu secara langsung, gadis itu terkejut tetapi tidak langsung menjawab. Ia memandang mata Arka yang penuh harapan. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti sebuah firasat bahwa ada hal yang belum ia ketahui. Dengan suara pelan, gadis itu berkata, Aku butuh waktu." Malam itu, saat gadis itu berbaring di tempat tidurnya, ia memikirkan harimau yang selama ini menjadi pelindungnya. Dalam keheningan malam, ia bertanya-tanya apakah keputusannya untuk tinggal di desa benar-benar tepat, ataukah ia telah meninggalkan bagian penting dari dirinya di hutan. Hari-hari berlalu, dan gadis hutan akhirnya setuju untuk menikah dengan Arka. Ia merasa mulai bisa menerima kehidupan di desa. Meski di sudut hatinya, ia tetap merindukan hutan dan harimau betina yang telah menjadi ibunya. Persiapan pernikahan pun dimulai. Penduduk desa, meski masih memandang gadis itu dengan skeptis, perlahan-lahan mulai membantu. Namun, sehari sebelum hari pernikahan, sebuah rahasia besar terungkap. Saat gadis itu tengah membantu ibu Arka menyiapkan bunga-bunga hias,
Ibu Arka tiba-tiba berbicara tentang masa lalu keluarga mereka. "Kamu tahu, Arka," katanya sambil tersenyum, "kamu anakku yang paling baik. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil melewati masa sulit setelah ayahmu meninggal, terutama dengan segala tekanan dari suami lamaku dan anak-anak tirinya." Gadis itu mendadak berhenti bergerak. Ia menatap Ibu Arka dengan bingung. "Suami lama?" tanyanya pelan. Ibu Arka mengangguk, melanjutkan tanpa sadar akan kegelisahan gadis itu. "Ya, dulu aku pernah menikah dengan seorang pria yang sudah punya seorang anak dari istri pertamanya. Tapi setelah dia meninggal, aku tidak tahan lagi. Aku meninggalkan desa itu bersama Arka untuk memulai hidup baru di sini." Kata-kata itu menghantam gadis itu seperti petir. Dalam hati, ia mulai mengingat peristiwa di masa kecilnya. Seorang wanita yang meninggalkannya di hutan, tangisan yang terabaikan, dan mata dingin yang penuh kebencian. "Wanita itu," gumamnya dengan suara bergetar, "Ibu tiriku." Ibu Arka terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya. Namun sebelum gadis itu menjawab, ia berlari keluar rumah dengan napas terengah-engah. Ia kini yakin bahwa Arka adalah anak dari wanita yang telah membuangnya ke hutan bertahun-tahun lalu. Malam itu, gadis hutan duduk sendiri di tepi desa, memandang ke arah hutan yang gelap. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin ia menikahi anak dari wanita yang telah mengkhianatinya? Bagaimana mungkin ia melupakan keluarganya yang sejati harimau yang telah merawatnya? Ketika Arka menemukannya di sana, ia mencoba meyakinkan gadis itu untuk tetap di desa dan melupakan masa lalunya. "Aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu," kata Arka dengan suara tegas. "Yang aku tahu, aku mencintaimu. Kita bisa memulai hidup baru bersama." Namun, gadis itu hanya menggeleng. Air matanya mengalir. "Aku tidak bisa, Arka. Aku tidak bisa melupakan apa yang ibumu lakukan padaku. Dia meninggalkanku di hutan. Dan tanpa harimau yang merawatku, aku tidak akan ada di sini sekarang. Tempatku bukan di desa ini. Tempatku adalah di hutan, bersama keluargaku yang sebenarnya." Arka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa gadis itu tidak akan mengubah keputusannya. Dengan berat hati, ia membiarkannya pergi. Gadis itu kembali ke hutan di malam yang sunyi. Kegelapan yang dulu menakutkan kini terasa seperti rumah. Setelah berjalan cukup jauh, ia mendengar suara yang sangat dirindukannya gemuruh, lembut dari harimau betina yang menunggunya di tepi hutan. Harimau itu mendekat dengan langkah pelan. Ketika gadis itu berlutut dan memeluk tubuh besar harimau tersebut, air matanya tumpah, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia akhirnya kembali ke tempat yang benar-benar ia miliki. Di gua tempat ia dibesarkan, gadis itu kembali menemukan kedamaian. Ia memilih untuk hidup sebagai bagian dari hutan, jauh dari manusia dan segala luka yang mereka tinggalkan. Di dalam hutan, bersama harimau yang menjadi pelindungnya, gadis itu menemukan kebahagiaan sejati hidup selaras dengan alam tanpa perlu takut akan pengkhianatan. Hutan adalah rumahnya, dan di sanalah ia merasa damai. Arka tetap tinggal di desa, tetapi ia tidak pernah melupakan gadis itu. Setiap kali ia memandang ke arah hutan. Sementara itu, gadis hutan hidup bahagia bersama harimau, membuktikan bahwa keluarga sejati tidak selalu berasal dari darah, tetapi dari kasih sayang dan perlindungan yang tulus. Suatu hari, saat matahari terbenam dan hutan dipenuhi cahaya keemasan, gadis itu duduk di atas batu besar di tepi sungai. Ia memandang bayangannya di permukaan air. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa bingung tentang siapa dirinya. Ia adalah anak hutan, seorang gadis yang dibesarkan oleh alam dan dilindungi oleh harimau. Ia bukan bagian dari dunia manusia, tetapi ia juga tidak sepenuhnya meninggalkan sisi manusiawinya. Ia menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani kini adalah sebuah anugerah, hasil dari kasih sayang tanpa syarat yang ia terima dari harimau betina.
Di hutan, ia menemukan cinta yang murni, cinta yang tidak menuntut balasan atau pengakuan. Dan di sanalah, ia berjanji untuk menjalani hidupnya dengan damai, menjaga hutan dan seluruh penghuninya sebagai bentuk balas budi kepada alam yang telah menyelamatkannya. Gadis itu hidup bahagia bersama harimau dan keluarganya di hutan. Kehidupannya menjadi legenda yang diceritakan oleh penduduk desa kepada anak-anak mereka tentang seorang gadis yang memilih hidup di hutan daripada di dunia manusia. Bagi gadis itu, hutan bukan hanya rumah, tetapi juga tempat di mana ia benar-benar menjadi dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari status atau tempat tinggal, melainkan dari rasa syukur dan cinta terhadap apa yang dimiliki. Dan di bawah naungan pohon-pohon besar dan langit malam yang berbintang, gadis itu menjalani hari-harinya dengan damai, selamanya menjadi bagian dari hutan yang membesarkannya.